Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal program Anaconda, di mana ketika kita menginstal program Anaconda itu sudah tersedia beberapa program di dalamnya seperti Jupyter Notebook dan lain-lain. Nah, di sini saya akan informasikan langkah demi langkah cara menginstal program Anaconda. Jadi pertama kita cari di Google dengan perintah Anaconda Python. Kemudian di sini akan muncul pilihan paling atas yaitu Individual Edition Anaconda, kita pilih. Oke, kemudian di sini kebetulan karena saya menggunakan sistem operasi Windows, maka dia akan memunculkan Anaconda Individual Edition dengan sistem operasi Windows. Jadi kalau misalnya ada yang menggunakan sistem operasi macOS ataupun Linux, jadi nanti tinggal disesuaikan saja aplik programnya. Dan di sini jika sudah sesuai dengan sistem operasinya, tinggal klik download. Nah, maka nanti akan muncul informasi untuk mendownload filenya. Nah, kebetulan ukuran filenya sekitar 477 MB. Nah, ini untuk mempersingkat waktu, programnya saya sudah download, jadi tinggal saya install. Ini saya batalkan terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian saya akan masuk ke folder download karena kebetulan program Anaconda-nya sudah saya download. Nah, ini saya klik 2 kali. Oke, nah ini prosesnya. Nah, ini halaman awal ya untuk Anaconda-nya. Kita pilih next. Nah, kemudian licensee agreement-nya kita pilih agree. Jadi sebenarnya ini kita baca terlebih dahulu ya. Cuman ini ya kita harus menyetujui semua licensee agreement-nya. Kemudian untuk installation type-nya, nah ini jika teman-teman ingin menginstalnya hanya menggunakan user ini saja, misalnya kalau di Windows-nya itu ada beberapa user, ya pilih all user kalau mau menginstal di semua user. Tapi kalau misalnya hanya ingin di user tertentu saja, ya install dengan pilih just me. Nah, ini yang recommended-nya. Nah, ini kita pilih next. Nah, secara default, program Anaconda itu akan disimpan di user, kemudian nama usernya, kemudian akan membuat folder baru namanya Anaconda 3. Kita pilih next. Nah, kemudian secara default, dia akan meregister Anaconda 3 sebagai default Python 3.8. Ya, ini kita set default saja, kemudian kita pilih install. Nah, ini proses instalasi sedang berjalan. Jadi tidak lama ya proses instalasinya. Kita tunggu dulu. Kita tunggu proses instalasinya. Ya. Sudah. Oke, ini kita lihat proses instalasinya sedang berjalan. Ini mungkin agak sedikit lama ya proses instalasinya, karena di sini dia akan mengekstrak semua package-package yang ada di Python Anaconda-nya. Karena lumayan lama ya, lumayan banyak. Dan di sini kalau kita lihat sudah ada Scikit-learn-nya, Seaborn, library-nya. Nah, ini sudah melakukan ekstraksi.
Oke, ini proses instalasinya telah berhasil ya. Kita pilih next. Nah, kemudian kita pilih next lagi. Nah, ini sebenarnya jika teman-teman ingin melihat Anaconda Individual Edition tutorialnya bisa di checklist ataupun getting start with Anaconda, bagaimana cara memulainya itu bisa di checklist. Dan kalau ingin langsung menggunakan ini tinggal di unchecklist saja tanpa melihat tutorial ataupun bagaimana cara menggunakannya. Nah, mungkin nanti saya akan langsung saja bagaimana cara menggunakan Anaconda-nya. Ini saya klik finish. Nah, langkah selanjutnya kita pilih menu start. Nah, kemudian di sini sudah ada Anaconda Navigator. Jadi kita klik Anaconda Navigatornya. Nah, nanti secara otomatis Anaconda-nya akan di running. Nah, ini prosesnya sedang berjalan. Oke, di sini kita lihat Anaconda Navigatornya sudah dapat kita buka. Nah, di sini seperti yang saya informasikan tadi, ketika kita menginstal Anaconda, itu sudah ada comment prompt untuk Anaconda-nya, kemudian data lore-nya, kemudian ada IBM Watson Studio Cloud, ada Jupyter Lab, ya kemudian ada sepertinya not respond. Nah, di sini kalau kita lihat sudah ada Jupyter Notebook, ya. Nah, di sini kemudian PowerShell Prompt, Kitty Console, kemudian sudah ada Spider-nya, ya, kemudian ada Bluefish. Nah, cuman ada beberapa yang memang belum diinstal seperti Orange Tree. Ini dia ada, cuman kita harus melakukan instalasinya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara mengecek apakah aplikasinya itu sudah terinstall atau belum? Kita bisa melihatnya melalui bagian di sini. Nah, di sini jika keterangannya adalah launch, ya berarti programnya itu sudah terinstall. Tapi kalau dia masih muncul keterangan install, artinya programnya kita harus install dulu baru kita bisa launch. Di sini berarti program-program yang sudah dapat kita launch ya atau kita yang kita dapat jalankan, ya contohnya di sini Jupyter Notebook. Nah, di tutorial ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Jupyter Notebook. Nah, di sini kita klik launch di bagian Jupyter Notebook-nya. Nanti secara otomatis kita akan diarahkan ke browser. Karena memang Jupyter Notebook ini jalan di browser. Nah, ini kita pilih browser yang kita gunakan. Nah, sebagai contoh saya menggunakan Firefox. Kita pilih OK. Nah, di sini secara otomatis kita akan diarahkan ke browser. Nah, di sini secara otomatis karena memang Jupyter Notebook itu disetting di user, ya maka di sini uh, apa namanya filenya itu berada di bagian user. Nah, misalnya kalau kita ingin membuat project misalnya di dokumen, kita pilih directory dokumennya terlebih dahulu. Ya, kemudian di sini saya buat satu buah folder. Ya, satu buah folder namanya, misalnya saya rename terlebih dahulu ya. Rename namanya project Python misalnya. Di sini saya pilih dulu directory project-nya. Nah, kemudian jika kita ingin membuat suatu project, kita pilih new, ya kemudian Python 3. Nah, maka akan diarahkan di bagian ini. Misalnya kalau saya ingin apa namanya, sebenarnya di sini sama seperti di Python ya, fungsi-fungsi Python itu kita dapat ketika langsung di sini misalnya Python print
misalnya kita mau ngeprint hello world. Kita tinggal running, maka dia akan menampilkan string yang ada di yang kita print. Ya, misalnya kalau kita ingin memberikan sebuah nilai A sama dengan 5, kemudian B sama dengan 3. Nah, kemudian jika kita ingin menambahkan satu baris, ya, sel, ya, misalnya di sini. Nah, jangan lupa ini kita jalankan terlebih dahulu supaya dia kesimpan variabel A itu nilainya 5, B itu nilainya 3. Nah, kemudian di sini variabel C saya buat sama dengan A plus B. Kemudian saya running. Nah, kemudian di sini saya print variabel C. Print C. Kemudian saya jalankan. Nah, maka nilai dari variabel C adalah 8. Kenapa? Karena A ditambah dengan B itu adalah 5 ditambah dengan 3 itu 8. Jadi ini seperti di Python, jadi mempermudah kita untuk melakukan coding ya. Nah, ini biasanya Jupyter Notebook ini digunakan untuk machine learning ya, artificial intelligence ataupun yang lain. Oke. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai penggunaannya. Nah, di sini mungkin sebelum ke langkah yang lebih jauh, saya akan informasikan mengenai menu-menunya. Di sini ada menu file, ya sama seperti program-program yang lain, ya fungsinya untuk membuat project baru ataupun mengopen project, atau kita juga dapat membuat kopian. Ya, kemudian bisa men-save as, ya men-save as projectnya ataupun melakukan rename. Nah, sebagai contoh di sini nama projectnya kan untitled, ya tanpa judul. Nah, di sini kita bisa rubah langsung judulnya. Misalnya project atau enggak pengenalan ya. Pengenalan Jupyter Notebook. Oke, ini filenya sudah kita save, namanya pengenalan Jupyter Notebook. Yaitu menu file, kemudian di menu edit ya ada cut cell, copy cell, delete cell, split cell, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian menu view ini ada toggle header, ada toggle toolbar, ya toggle line number. Nah, ini kalau kita ingin memberikan line number-nya, ya kita tinggal klik ini. Jadi nanti dia ada line number-nya. Ya, untuk mempermudah kita, misalnya kalau terjadi errornya itu di baris keberapa. Nah, kemudian ada insert cell. Nah, misalnya saya mau menginsert sebelum variabel ini, ya mau diinsert setelah atau sebelum, ya di atas atau di bagian bawah. Kalau saya mau insert di bagian bawah, nah kita pilih yang insert cell below. Ya, kemudian ada di bagian cell ini untuk merun, apakah mau di run di bagian sel tertentu, atau yang di run cell dan di bagian bawahnya, dan seterusnya. Atau mau dijalankan secara keseluruhan, ya run all. Ya. Nah, kemudian di bagian kernel, nah misalnya kalau terjadi hang, ya kita bisa interrupt kernelnya ataupun restart, atau restart dan clear outputnya. Misalnya di sini sudah ada outputnya. Ya, di sini output hello world, di sini outputnya nilainya 8. Misalnya kalau saya mau restart dan clear output, ya kita pilih yang ini supaya nanti kita bisa jalankan dari awal. Restart dan clear output. Nah, maka nanti dia akan meng-clear semua outputnya. Nah, seperti ini. Ya, jadi nanti kita bisa jalankan kembali. Tapi kalau misalkan nanti kita mau restart dan jalankan kembali dari awal secara otomatis semuanya, kita pilih restart and run all. Ya, nanti dia akan nge-restart dan akan menjalankan mulai dari awal sampai akhir. Nah, jadi seperti ini. Ya. Nah, ini kebetulan karena sintaksnya masih sederhana, maka cepat ya prosesnya. Tapi kalau nanti sudah berhubungan dengan coding machine learning atau artificial intelligence, maka programnya tidak akan jalan secepat ini. Pasti akan butuh waktu yang lumayan lama. Ya, kemudian di bagian widget itu ada save notebook widget state dan lain sebagainya. Nah, ini help ya untuk mendapatkan informasi ya, misalnya Python, referensi mengenai Python, NumPy, dan sebagainya. Ya. Nah, ini kurang lebih penjelasan sedikit mengenai Python. Nah,
satu lagi, kalau misalnya kita ingin memberikan suatu keterangan mengenai apa namanya skripnya, kalau kita tuliskan di sini kan skripnya ini kan otomatis skrip Python. Nah, kita bisa rubah misalnya ini merupakan judul misalkan. Ya, nah ini kita bisa rubah ini merupakan bukan code. Ya, kita bisa rubah sebagai heading atau markdown. Ya, misalnya kalau kita set sebagai heading, nanti dia akan berupa judul. Ya, kalau kita run, nah jadi dia berbeda dengan yang lain. Ya, jadi kalau kita set juga sebagai markdown, nah ini markdown ya. Jadi nanti kita run, nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kita mau menjalankan satu persatu ya tinggal kita pilih yang run cell. Nah, di sini sudah ada menunya. Oke, baik. Kalau kita lihat juga ini kan projectnya kita lihat di bagian sini ya sudah ada ya. Nah, untuk extension Jupyter Notebook itu adalah extensionnya .ipynd. Ya, dan di sini statusnya masih running. Ya. Jadi project ini masih running ya dengan file size-nya adalah 1,54 KB. Ya, di sini juga akan kelihatan kapan terakhir dimodify ya. Di sini beberapa detik yang lalu. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, ini kan sudah saya informasikan, lalu bagaimana caranya kita melakukan instalasi library. Nah, jika kita ingin melakukan instalasi library, nah ini mungkin kita stop terlebih dahulu ya, supaya tidak memakan memori, ini kita shutdown. Jika kita shutdown, maka di sini juga akan diinformasikan dead kernel. Ya, the kernel has died, ya, jadi sudah mati. Jadi kita tidak perlu hidupkan. Nah ini juga nanti dia akan berupa jam pasir. Nah artinya ini sedang proses. Nah prosesnya ini kan kita buka tapi tidak jalan. Gitu. Nah di sini dia statusnya sudah mati ya kernelnya. Nah kemudian pertanyaannya bagaimana kalau kita ingin melakukan instalasi library Python-nya. Misalnya kalau saya ingin menginstal library Python, contohnya misalnya NumPy, nah kita apa namanya klik Anaconda PowerShell prompt ya. Nah, di sini kita ketik saja dengan perintah pip install NumPy. Ya. Misalnya kalau kita ingin menginstal library NumPy. Ini kita enter. Nah, ini dia akan mendownload. Nah, ini kebetulan sudah tersedia ya. Requirement already satisfied. Jadi sudah ada library NumPy-nya. Jadi kalau teman-teman nanti ingin menginstal library yang belum tersedia, nah nanti bisa tinggal install di Anaconda PowerShell-nya dengan perintah pip install nama library-nya. Jika library-nya itu ada versinya, ya pip install sampai sesuai dengan versinya. Nah, baik, kurang lebih seperti itu mengenai cara menginstal Anaconda, di mana di dalam Anaconda ini itu sudah tersedia Jupyter Notebook, ya Jupyter Lab, dan lain-lain, dan sudah terinstall juga beberapa library yang memang sudah dapat kita manfaatkan untuk pembuatan project machine learning sederhana ataupun project artificial intelligence sederhana. Jadi kalau misalnya nanti di project artificial intelligence-nya atau machine learning itu membutuhkan beberapa library yang belum tersedia, teman-teman bisa melakukan instalasinya itu melalui Anaconda PowerShell dengan perintah pip install nama library-nya. Oke, baik, kurang lebih seperti itu untuk instalasi Anaconda dan cara penggunaan Jupyter Notebook dan cara melakukan instalasi library Python-nya. Oke, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih.